Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini saya akan mereview buku yang ke-9 sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Judul buku Korupsi, Ideologi, dan Populisme, secara khusus membahas tentang bangkitnya valensi kampanye politik. Yang pertama, meningkatnya minat terhadap korupsi. Sejak pertengahan 1990-an, fenomena korupsi telah menyebar hampir di seluruh lingkungan pemerintahan, mulai dari organisasi internasional terkemuka seperti EU dan OECD hingga media internasional dan masing-masing instansi pemerintah. Perdebatan tentang korupsi itu tidak hanya terjadi di ranah publik, karena perhatian akademis terhadapnya juga telah berkembang pesat. Hal ini menunjukkan tingginya minat terhadap korupsi di kalangan elit atau penguasa. Korupsi berdampak langsung pada hal-hal penting seperti keadilan dalam proses kelembagaan dan ekonomi, akuntabilitas politik, daya tanggap, dan lain-lain. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, atau juga tindakan oleh atau dengan persetujuan pejabat publik yang melanggar norma hukum atau sosial untuk keuntungan pribadi dan partikularis. Dalam kedua definisi tersebut, pejabat publik adalah pelaku utama, sedangkan tingkat dan jenis korupsi tidak ditentukan. Selain itu, elit politik dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya karena penyalahgunaan kekuasaan dan uang mereka sendiri, tetapi juga karena gagal membatasi perilaku korup secara umum. Literatur tentang korupsi terutama berfokus pada dua subtopik. Yang pertama menyangkut konsekuensi korupsi, dan yang kedua menyangkut tentang berdampak pada pemilihan suara warga. Literatur tentang korupsi dan multidisiplin telah menunjukkan bahwa konteks tingkat korupsi yang lebih tinggi dikaitkan dengan kesehatan yang lebih buruk dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar, serta pembangunan ekonomi yang lebih rendah. Apalagi didukung oleh anggapan bahwa korupsi adalah masalah yang mengganggu daerah berkembang dan daerah yang lebih maju secara ekonomi seperti Eropa. Konsekuensi politik dari korupsi juga telah terdokumentasi dengan baik. Korupsi merusak legitimasi di berbagai pengaturan kelembagaan. Korupsi secara khusus menggoyahkan aturan demokrasi dengan berpihak pada beberapa kelompok, khususnya orang kaya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan antara mayoritas warga dan pemimpin politik mereka. Demikian pula, menurut Rothstein dan Uslener, telah menunjukkan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan sosial, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan sosial masyarakat, sementara Kostadinova menemukan bahwa korupsi menurunkan kepercayaan tidak hanya pada pemerintah dan administrasi publik saja, tetapi juga pada parlemen dan partai politik secara umum. Korupsi yang meluas juga menekan partisipasi pemilih, karena tingkat korupsi yang dirasakan tinggi mengarah pada evaluasi yang lebih negatif terhadap otoritas politik dan sistem politik secara umum. Nah, yang kedua, korupsi memiliki kemungkinan berdampak pada pemilihan suara warga. Menurut teori demokrasi, salah satu mekanisme kunci lewat warga yang dapat memerangi perilaku korup di kalangan elit adalah pilihan elektoral. Mengingat korupsi yang merajalela di antara para petahana, atau jika pemindaian korupsi dan kerusakan sebelum pemilihan, para pemilih yang memahami biaya korupsi harus berbalik melawan pemerintah demi pemerintahan yang lebih bersih.
Nah, dalam hal ini, temuan terbaru menunjukkan bahwa jika korupsi dianggap tinggi, dukungan elektoral untuk partai yang berkuasa menurun. Serupa dengan itu, beberapa penelitian menemukan bahwa para pemilih sebenarnya menghukum politisi dan pihak yang terlibat dalam skandal korupsi. Sedangkan tuduhan korupsi tampaknya merugikan prospek pemilihan para politisi yang dituduh. Namun, di sana ada pengecualian untuk aturan ini, karena masih banyak pemilih yang tersisa setia pada pilihan mereka. Misalnya, studi empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas kurang menentukan dampaknya, karena pejabat yang korup dalam banyak kasus dipilih kembali atau dihukum hanya sedikit oleh para pemilih. Yang berikut tentang mempolitisasi korupsi. Penulis menemukan bahwa saat mengontrol tingkat korupsi, pengangguran, inflasi, lembaga elektoral, dan sejarah demokrasi, saat ini taktiknya digunakan oleh partai baru atau partai oposisi utama yang mengarah ke perolehan suara yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Dibandingkan untuk jenis yang sama, pihak yang menahan diri dari strategi ini. Rata-rata mempolitisasi korupsi meningkatkan pangsa suara partai sekitar 5,6% dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Bukti tersebut menunjukkan bahwa ada banyak peluang untuk mempolitisasi korupsi sebagai isu kampanye. Namun, tingkat perhatian terhadap korupsi, baik oleh partai utama maupun partai baru, merupakan suatu cara yang mencolok yang berubah dari waktu ke waktu. Dalam set data CMP, program pemilihan dikodekan oleh analisis konten, yaitu dengan menghitung secara manual semua kemunculan ekspresi dengan makna komunikatif yang dipilih di antara daftar topik yang telah ditentukan. Dengan kata lain, prosedur pengkodean yang digunakan oleh CMP melibatkan semua penyortiran secara politis ekspresi bermakna di manifesto masing-masing pihak ke dalam sekelompok kategori, seperti kesejahteraan, pertahanan, hukum dan ketertiban, dan lain-lain. Lalu memperhitungkan presentasi setiap kategori sebagai ukuran prioritas partai. Di antara kategori ini, korupsi politik yang berguna untuk menggunakan denominasi CMP secara eksplisit mencakup semua referensi tentang kebutuhan untuk menghapus korupsi dan penyalahgunaan terkait dalam kehidupan politik dan publik. Dengan demikian, hanya kampanye yang dilakukan oleh pihak terkait dengan korupsi besar. Artinya, korupsi yang melibatkan politisi dan partai politik dianalisa. Data CMP tidak memungkinkan perbedaan ditarik antara korupsi besar dan birokrasi kecil-kecilan, sehingga perbedaan yang mungkin terjadi penting dalam beberapa kasus tak terabaikan dalam analisis. Oleh karena itu, korupsi dapat terjadi juga pada tingkat yang tampaknya tinggi dalam masyarakat tanpa dipolitisasi. Bahkan dalam masyarakat di mana politik dianggap bersih, partai dapat mempolitisasi masalah ini, dan taktik tersebut telah digunakan oleh partai-partai di negara-negara seperti Kanada yang baru saja terlihat. Kontras yang tampak ini dapat diakui bahwa pilihan penekanan korupsi diambil dengan sengaja oleh para aktor politik dan bukan hanya sebagai produk otomatis dari faktor-faktor kontekstual seperti media yang mengungkap skandal korupsi. Faktanya, ada juga beberapa kelemahan dalam menekankan korupsi politik. Yang pertama, agar taktik ini efektif, hal itu harus dikirim oleh pembawa pesan yang kredibel. Misalnya, dalam situasi di mana semua partai besar korup dan semuanya diuntungkan dari sistem saat bergiliran di kantor. Kemungkinan salah satu di antaranya akan menantang tatanan saat ini
Dengan menyoroti korupsi tersebut sebagai tindakan yang cukup kecil, politisi mungkin menutup mata terhadap masalah ini. Karena mengetahui hal itu, mereka semua mendapat manfaat dari perilaku korup, atau mereka tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan jika mereka mencoba untuk mencegah terjadinya korupsi. Selain itu, seperti yang telah ditunjukkan baru-baru ini, menurut Kumlin dan Esayson, penggunaan skandal berlebihan yang berpusat pada eksploitasi dengan sengaja melakukan korupsi untuk mengumpulkan suara dapat mengarah pada apa yang disebut semacam kelelahan skandal, di mana pemilih tidak berekreasi terhadap skandal secara bermakna. Untuk membuat hal-hal menjadi lebih kompleks dalam hal ini, retorika anti korupsi juga dapat menjadi bumerang, dalam artian partai yang menekankan moralitas dan kejujuran akan dievaluasi lebih parah oleh para pemilih, dan jika mereka gagal memperbaiki situasi atau lebih buruk lagi terlibat dalam perilaku korupsi yang sama setelah menjabat, penilaian publik kemungkinan besar akan menghukum para pelaku korupsi. Yang berikut apa yang dimaksud dengan masalah valensi. Teori spasial diluncurkan oleh Anthony Downs pada tahun 1957. Contoh yang diberikan Downs tentang persaingan partai mengacu pada konflik kepentingan di antara kelompok pemilih yang diwakili oleh posisi mereka yang berbeda di ruang kebijakan. Teorinya ini menegaskan bahwa utilitas setiap pemilih menurun dengan jarak antara program pilihannya atau titik idealnya dan lokasi proposal partai atau kandidat. Karenanya, orang-orang memilih partai atau kandidat yang paling mereka sepakati tentang isu-isu tersebut. Masalah itu adalah mereka yang memiliki pendapat berbeda, yaitu masalah memiliki kualitas pro kontra yang membagi pemilih. Perpajakan adalah masalah spasial tipikal, karena beberapa pemilih lebih suka membayar pajak yang lebih rendah. Meskipun demikian, berarti ada pemotongan layanan publik, sedangkan yang lain bersedia menerima perpajakan yang lebih tinggi jika menghasilkan layanan publik yang lebih baik. Sejak partai politik mengambil sikap berbeda tentang apa yang merupakan perpaduan optimal dari masalah spasial klasik. Demikian pula, isu-isu seperti kebijakan luar negeri, kontrol imigrasi, aborsi, dan gaya serta pernikahan lesbian adalah masalah posisi kebijakan yang menjadi dasar opini publik sangat terpecah, dan partai atau pemimpin dibedakan oleh posisi alternatif advokasi mereka. Masalah valensi dapat berbasis kebijakan atau berbasis non-kebijakan. Misalnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah masalah valensi berbasis non-kebijakan. Karena hampir semua orang ingin kuat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, lebih memilih kemakmuran daripada stagnasi. Oleh karena itu, mereka akan melakukannya dengan mendukung partai yang menurut mereka dapat memberikan kebaikan ekonomi yang paling baik. Hampir semua orang menginginkan masyarakat yang layanannya terjangkau dan efektif di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perlindungan lingkungan. Mayoritas besar juga menuntut perlindungan dari ancaman untuk keamanan nasional dan pribadi yang dilakukan oleh teroris atau penjahat biasa. Hal yang sama berlaku untuk masalah seperti tingkat inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Literatur yang banyak tentang pendekatan teori saliensi serta kepemilikan masalah berfokus pada masalah valensi berbasis kebijakan tersebut. Menurut studi tersebut, pemilih mengevaluasi dan partai atau calon tertentu atau serangkaian masalah dianggap paling mampu untuk menangani masalah tertentu sebagai gantinya daripada yang mana di antara mereka yang
terlibat, yang menyajikan posisi kebijakan paling dekat dengan posisi kebijakan yang disukai oleh para pemilih. Dalam situasi ini, debat adalah tentang siapa yang paling mampu memberikan apa yang diinginkan semua orang, bukan tentang apa yang harus dikirim. Untuk semua masalah valensi yang berbasis kebijakan ini, oleh karena itu yang penting adalah siapa yang dapat melakukannya, bukan apa yang harus dilakukan.